kita akan buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas artinya apa? Persetujuan. Kalau setuju artinya tandanya kita senang, suka. Bener nggak? Contoh, anak-anak, hari ini Bapak mau ajak kamu makan pizza. Sepakat? Setuju? Seneng nggak? Tapi bohong. Nggak, ya. Jadi sepakat, setuju itu artinya kalian menyenangi apa yang kita sepakati dan atau kita setujui. Jelas ya? Oke, baik. Nah, kita akan buat kesepakatan kelas. Nanti kalian bisa tuliskan di kertas origami kalian, lalu ditempelkan ke depan nih, di layar yang sudah Bapak sediakan. Paham? Oke. Pakai lem, Bapak udah siapkan ini nih. Lakban ya. Oke. Jelas? Nah, masuk kelas sebaiknya kita harus ngapain menurut kalian yang terbaik? Ayo. Dipikirin. Saat masuk kelas sebaiknya kita harus ngapain? Ayo. Nah, kalau lemnya punya Rehan, berarti kita bilang apa? Iya, terima kasih Rehan yang baik. Ayo yang laki-laki tempel. Nah, kita akan baca sama-sama nanti. Sebelah sana, Nang. Di sebelah sana. Oke. Siap. Ayo bantuin temennya yang nggak bisa nempel ke atas. Yang merasa badannya tinggi boleh kalian bantu temennya. Yang merasa badannya tinggi boleh bantuin temennya. Oke, cakep. Kamu tulis yang di tempat warna-warninya juga boleh loh. Jadi bukan yang di putihnya harusnya. Jadi biar warna-warni cantik gitu. Nggak apa-apa, kotor itu kalau nggak kotor nggak belah. Ya. Kalau sama Pak Irfan suruh kotor-kotoran sekalian balah, ya. Nah, apa kali-kali kita kotor-kotoran ya? Guling-gulingan di tanah nggak masalah. Halo anak-anak, Pak Guru mau rangkum. Untuk yang pertama, ini mengenai bagaimana tata cara kita ketika kita masuk kelas, ya. Nah, setelah Pak Guru baca, nanti kalian bisa baca ke depan bahwa ketika masuk kelas itu kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu apabila pintu itu tertutup. Lalu mengucapkan salam. Buka pelan-pelan, ketuknya pelan-pelan. Salam tentunya lantang, tapi tidak teriak. Nah, setelah itu masuk, jangan lupa tadi tuh ada senyum, ya. Nah, ada sapa, salam juga. Ya, salam kan dari pertama ya. Nah, oke, jelas ya. Jadi sebelum masuk kelas, ini kesepakatan kita harus lakukan bersama. Yang kedua adalah ini adalah kelas kita atau rumah kita. Bagaimana biar kita nyaman berada di sini kurang lebih 1 tahun, ya lama banget Pak 1 tahun. Kan belum naik kelas 5 kan di sini 1 tahun ya nggak? Atau ada yang mau 2 tahun di sini boleh. Nah, kita ingin kelas yang bersih, rapi, estetik. Terus ada apa lagi di sini nih? Terusnya tertata rapi ya, yang pajangan yang sudah tidak ada tempatnya sebaiknya dicopot. Tadi ada yang bilang seperti itu. Dan mempunyai AC. Ini dijawabnya insya Allah. Mudah-mudahan terkabul. Kita harus yakin aja ya. Terus kesepakatan yang 3. Nah, ini juga penting. Pada saat Pak Guru menjelaskan pelajaran, ya, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Yaitu di sini kalian harus memperhatikan, mendengarkannya, dan tidak
bercanda. Menurut kamu begitu ya? Berarti menurut kalian dan insya Allah menurut Bapak juga ini terbaik ya. Jadi sama-sama kita suka ini, kita sepakati ini, kita yakini ini, maka kita jalankan secara bersama-sama. Terusnya yang ini apa nih? Ketika kita bicara gimana? Harus dengan tutur kata yang sopan, santun, ya, lembut, ya, tidak teriak. Biasakan meminta, berkata terima kasih apabila dibantu atau ingin meminta pertolongan, bilang atau katakanlah tolong. Jelas ya? Kalau kalian melakukan kesalahan, bilanglah kata maaf. Jelas ya? Itu sopan santun. Yang terakhir ini, selama kamu di sini kamu maunya apa nih sama Pak Irfan nih? Nanti Bapak baca satu-satu nih. Ya, keinginan kalian apa aja nih itu? Kan Bapak rekam. Nah, nanti ini kita bisa lihat sama-sama ya, Nana ya. Oke. Nah, mudah-mudahan apa yang jadi keinginan kalian akan terwujud di ya. Pagi. Waalaikumsalam. 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 Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Kemarin sudah saya bahas mengenai budaya positif di sekolah. Kita sudah berbagi beberapa objek. Di sini kebetulan rekan-rekan dengan koordinator yang akan nanti mentekotekan kepada rekan-rekan yang lain. Seperti Pak Diki tentunya akan memberikan apa yang sekarang kita akan bahas, disampaikan kembali kepada guru bidang studi. Ibu Heni akan disampaikan kepada Bapak guru di kelas 1 2, Ibu Dina, Bapak Ibu kelas 3 4, Bu Ida kelas 5 dan 6. Untuk Uniken tentunya ada yang akan disampaikan kepada para komite kelas. Baik, kita akan perdalam materi yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan bersama. Baik rekan-rekan, jadi apa sih kita harus
membuat sebuah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini pesan sekolah tentunya ada alasannya. Nah, alasan tersebut kita cari, kita gali berdasarkan apa yang khas dari sekolah kita dan apa yang kita miliki, potensi apa yang kita miliki. Dan tentunya ada permasalahan yang kemudian yang berada di sekolah kita yang kita akan selesaikan dengan disiplin positif dan nilai kebajikan. Baik rekan-rekan, sebelumnya saya akan menggambarkan apa sih makna disiplin. Kita bisa sama-sama baca kelas dari bahasa sini. Jadi makna disiplin itu dalam menciptakan lingkungan positif. Salah satu materi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Nah, nanti kita sama-sama dalam kelompok kecil kita akan cari tahu. Tentunya rekan-rekan dengan rekan-rekan yang lain bisa berdiskusi apa sih yang ada permasalahan bagi guru dan studi, permasalahan yang ada dari proses pembelajaran siswa kita ataupun yang ada kaitannya dengan proses pembelajaran. Bisa jadi lingkungan dapat membuat suatu permasalahan yang perlu kita selesaikan bersama-sama. Nah, itu yang kita gali dan kita akan buat dan kita akan buat caranya agar disiplin positif di sekolah kita itu dapat berjalan dengan baik. Baik. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Nah, nilai-nilai kebajikan ini bisa jadi acuan ataupun bisa jadi tolak ukur atau bisa jadi contoh yang kita akan pergunakan bagi sekolah kita ataupun bagi kelas Bapak Ibu. Ada nilai kebajikan dari Taufik Fajar Pancasila. Kita sama-sama tahu ya ada 6 dimensi kan. Dari manfaat bertakwa Tuhan yang Maha Kuasa dan berharap mulia, mandiri, benar kritis, berpindah global, bergotong royong dan kreatif. Seperti kemarin yang telah disampaikan dalam perubahan visi misi kita bahwa dimensi dari profil Fajar Pancasila salah satunya kita khususkan ke dimensi yang pertama, iman bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu kita konsentrasi ke sana dengan alasan bahwa ketika seseorang itu beriman, ketika seseorang itu percaya dan meyakini agamanya, tentunya dia akan mempelajari betul apa yang ada di kitabnya. Kita sama-sama ketahui bahwa kitab suci adalah wahyu dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sana terdapat banyak kiat dan apa saja sih yang harus menjadi yang dilakukan manusia yang sebagaimana bagaimana mestinya yang baik tetap menjadi, karena memang itu adalah wahyu dari Tuhan. Ketika dia beriman, tentunya akan baik juga semuanya. Diharapkan dalam mandiri, benar kritis, dengan global, berkorban dan kreatif. Oke, baik teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, selanjutnya di sini ada beberapa hal yang perlu kita tahu sama-sama dan menjadi bahasan kita, menjadi kasanah yang membuat kita ketika kita ingin membuat nilai-nilai kebajikan sekolah. Kita di sini ada teori hubungan penghargaan dan restitusi. Apa sih hubungan, apa itu penghargaan, dan apa sih itu restitusi. Nah, yang biasa kita kenal dan kita laksanakan atau mungkin juga biasa kita temui dalam keseharian kita mengajar, hukuman itu sering sekali kita layankan ke kita atau kita berikan ke kita ataupun kita menerima hukuman. Nah, tentunya di sini ada beberapa teori yang dapat menjadikan hasanah ilmu kita buat membangun suatu paradigma baru di mana ada hal yang lebih baik dibanding hukuman dalam proses pembelajaran ataupun manajemen sekolah. Nah, tentunya yang pertama-tama kita perlu ketahui di sini ada motivasi perilaku
manusia. Nah, ini motivasi perilaku manusia ini berlaku buat bukan hanya pada diri kita, tapi juga siswa dan siapapun. Yang pertama adalah ketika kita melakukan sesuatu, motivasinya apa? Yang jelas biasanya untuk menghindari hukuman. Contoh, kita datang lebih pagi, takut nanti pimpinan menegur kita. Berarti motivasi kita itu hanya karena menghindari atau ketidaknyamanan terhadap suatu hukuman. Nah, ini motivasi yang paling rendah dari manusia. Nah, dengan kita mempelajari atau mengetahui hal ini, berharap motivasi kita akan jauh lebih tinggi dan bukan hanya sekedar menghindari atau tidak nyaman terhadap suatu hukuman. Artinya, ketika kita melakukan sesuatu bukan atas dasar karena kita takut atas hukuman. Nah, motivasi yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasa kita melakukan sesuatu nih, saya mau beres-beres atau administrasi saya tepat waktu biar nanti dipuji sama pimpinan. Begitu juga murid kita. Mungkin saja ketika kita kasihkan sebuah tugas, ketika diberikan, motivasi dia apa? Bisa saja motivasinya, saya kerjakan lebih cepat biar nanti saya dipuji oleh Bapak Ibu guru, atau mungkin lebih cepat mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, kalau yang ada juga yang ngerjain asal ngerjain dan hanya menggugurkan tanggung jawab, tentunya dia hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, motivasi yang terakhir, motivasi yang paling penting ini untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, kita sebagai pegawai datang pagi, artinya sebelum waktu batas kita absen pagi telat sampai nanti pulang, datang lebih awal, pulangnya mungkin saja tidak melewati kurang dari jam melewati dari kurang dari jam harusnya mari kita kerjakan selama setengah jam. Mungkin dengan motivasi diri saya ini sebagai seorang pegawai di mana saya digaji dan gaji tersebut adalah hasil dari pekerjaan yang saya kerjakan kurang lebih 8,5 jam. Apabila kurang dari situ, berarti saya tidak layak untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Berarti itu motivasi dirinya memang dia sadar bahwa apa yang dia dapat, apa yang dia peroleh menurut dirinya sendiri, bukan karena atas hukuman atau penghargaan orang lain. Bahkan dia menghargai diri sendiri. Jadi di mata orang lain, ketika dia bekerja bukan ingin mencari suatu pujian, imbalan atau takut karena hukuman. Seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut. Di sini ada 3 hal yang dibandingkan, yaitu yang seperti tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ini biasanya terjadi spontanitas ataupun ini bisa terjadi karena sifatnya satu arah. Ada yang dirugikan atas hukuman tersebut, mungkin saja efek buruknya bisa tidak berdampak untuk memperbaiki sikap atau tidak memperbaiki keadaan, bahkan dapat memperburuk keadaan. Nah, kebetulan kita sudah share, kita sudah bahas kemarin, tapi kita coba kita ulas kembali di mana hukuman di sini hukuman kita lihat beberapa poin, kita tidak baca semua tapi ada beberapa poin. Misalkan hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, bisa jadi spontanitas. Ketika kita ada siswa dengan masalah, kita harus hukum tanpa kita ketahui apa kesalahannya atau latar belakangnya siswa tersebut melakukan kesalahan. Ada namanya konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya ada sebuah peraturan yang memang dibuat dan disepakati, tapi sifatnya bisa jadi satu arah. Artinya itu peraturan dibuat oleh instansi atau kita sebagai guru. Kita sering buat peraturan kelas ya. Nah, siswa tersebut harus membaca peraturan dan memahami peraturan dan mengikuti peraturan tersebut. Tapi kita yang buat, kita yang bukan. Bisa jadi kita yang buat, kita tawarkan siswa,
Terus siswa mengiyakan, namanya anak-anak kan ini ada peraturan Bapak Ibu guru, nanti kalau datang pukul sekian, apabila telat maka kalian akan menulis di kertas saya telah atau apa, bisa jadi sendiri peraturan. Bagaimana, setuju nggak? Mungkin aja karena anak-anak takut atau kita atau kemasukan sama kita, dia mengiyakan aja. Tapi ada beda lagi, ada restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan. Nanti kita akan bahas lagi mengenai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan artinya pilihan. Jadi sama-sama meyakini, sama-sama mengiyakan, tetapi hasil buah pikir bersama. Bukannya buah pikir dari satu sisi saja. Seperti itu rekan-rekan. Baik. Nah, di sini ada hal yang menarik yang perlu kita ketahui sama-sama mengenai penghargaan. Nah, penghargaan yang sering kita berikan kepada siswa. Ada penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, artinya memang ketika memberikan penghargaan bisa efektif, tapi jangka waktunya tidak panjang ya. Ya, pada saat itu aja mungkin siswa kita diberikan penghargaan, ini pada saat itu aja dia merasa oh saya dihargai, tapi bisa saja nanti ke depannya tidak akan memberikan efek yang besar buat siswa tersebut. Atau juga penghargaan yang merusak hubungan. Menarik, kok penghargaan bisa merusak hubungan? Kenapa? Bisa jadi kayak gini. Misalkan Bapak Ibu, mungkin diri kita kan bisa jadi suatu saat kita menjadi leader bagi siswa kita, atau Bapak Ibu menjadi leader dari tim Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu menjadi pimpinan. Ketika memberikan penghargaan kepada seseorang, bisa jadi orang yang lain akan tersakiti. Wah, misalkan tidak, kalau tidak tidak, wah kamu tulisan kamu ini baru tulisannya yang bagus, ini tulisannya cantik, sudah dibaca. Nah, bagi yang tulisannya jelek tentu dia akan merasa tersakiti. Bisa jadi seperti itu. Ada lagi penghargaan yang mengurangi ketepatan. Ini ada beberapa hasil riset ya, dalam sebuah percobaan sekolah anak-anak berusia sekitar 9 tahun diminta untuk lihat gambar-gambar yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika warna tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Ada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya anak-anak laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ya, ketika kita membayar sesuatu, kita sudah membuat sesuatu yang kita anggap sebagai penghargaan, malah berakibat buruk atau membuat tidak efektif apa yang kita jalankan. Begitu juga kita kepada murid kita. Ya, silakan. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan di sini? Saya Pak. Ya, silakan Pak Coba. Tadi kan penghargaan itu bisa ibaratnya tidak tepat gitu ya. Ya, betul. Nah, sedangkan kita selama ini kan dalam kelas itu memancing anak untuk aktif itu kan memberikan reward atau hadiah, bisa itu terima kasih, tepuk tangan, bahkan barang. Ya, kalau tadi dikatakan kurang tepat, bagaimana sih sebaiknya kita dalam di kelas ini pemberian reward dan sebagainya? Nah, untuk pemberian reward dan memberikan penghargaan kepada siswa, tentunya kita harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya ada beberapa poin yang ada di sini. Sebisa mungkin kita pahami betul bahwa penghargaan itu tidak masuk ke dalam penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang tidak efektif seperti yang tadi, atau penghargaan merusak hubungan yang seperti saya contohkan, atau penghargaan yang mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, dan ada beberapa poin yang di atas. Jadi kita memang harus pahami betul dan kita pelajari betul, dan kita lihat apakah penghargaan tersebut benar-benar membawa efek baik buat kedepannya, atau membangkitkan motivasi untuk yang lainnya agar membuat menjadi baik atau timbul kebajikan dalam penghargaan tersebut, ataukah penghargaan tersebut akan continue, artinya dengan adanya penghargaan akan selalu teringat buat siapa yang menerima penghargaan, sehingga bukan menjadikan sesuatunya hal yang dimana siswa yang kita berikan penghargaan jadi intinya merasa lebih di antara yang lain.
Nah, di sini setiap guru tentunya punya tips dan trik sendiri. Karena apa? Pasti Bapak Ibu sebelum memulai pembelajaran di suatu kelas, kita kan akan menerima informasi, gambaran, profil dari siswa, dari guru yang mengajar sebelumnya. Oh, seperti ini loh ada kebiasaan di kelas, anak-anaknya seperti ini. Dan kita sesuaikan penghargaan. Jadi penghargaan yang di sini jangan sampai tampil ketika kita memberikan sebuah penghargaan kepada program ini. Oh, berarti kalau menurut yang sebenarnya yang kita pelajari ini berarti penghargaan itu tidak harus selalu kita berikan gitu ya. Tidak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, kondisi. Tentunya akan berbeda-beda. Kita ketahui bahwa setiap kelas punya kekhasan yang beda. Bahkan satu sekolah antara kelas beda. Nggak usah beda sekolah karena masing-masing siswa akan membawa kebiasaan di mana dari latar belakang siswa dibawa ke sekolah, dan itu yang akan membuat karakter siswa mungkin di sini terjadi asimilasi, akulturasi dan segala macam yang sehingga anak-anak punya pemahaman terhadap sesuatu apabila diberikan sebuah penghargaan seperti itu, Pak. Berarti penghargaan itu bisa juga menghukum gitu ya. Bisa, penghargaan itu bisa jadi penghukum. Contoh, bisa kalau kita kasih penghargaan, ya, terus-terusan Pak Diki, tolong bantuin saya ya hari ini Pak Diki. Nih, saya kasih Pak Diki es krim. Besok Pak Diki, tolong bantu saya kasih nasi bungkus. Pak Diki, tolong saya bantu saya, besok saya kasih sesuatu. Nah, begitu saya kasih Pak Diki nggak mau. Seperti lumba-lumba yang dikasih ikan. Begitu dikasih ikan, dia lompat, dikasih ikan lompat. Lompat sampai ikan. Akhirnya apa? Penghargaan ini. Terus ini restitusi. Mungkin kita sering dengar ya restitusi, tapi kita mungkin saja karena kita tidak antusias atau mungkin tidak tahu atau mungkin tahu tapi tidak mendalam, akhirnya kita mengambil. Nah, restitusi adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan disiplin positif. Nah, ini merupakan salah satu cara atau formula yang kita akan lakukan bersama di sekolah ini, yaitu dengan restitusi, baik itu permasalahan yang terjadi di sekolahan ataupun permasalahan yang terjadi di ruang lingkup kelas kita. Kalau kita dulu, oke, ruang kelas kita dulu atau permasalahan siswa. Baik, diharapkan dengan restitusi nilai kebajikan yang kita bentuk seperti yang saya jelaskan kemarin, sedikit mengenai restitusi itu dapat tampil dan benar-benar bisa kita lakukan di sekolah ini. Hubungannya apa, Pak? Ya, Motivasi apa tadi hubungan dan hukumannya begini, hukuman adalah sesuatu yang harus kita hindari. Motivasi itu merupakan salah satu bentuk penghargaan yang bisa kita berikan atau bisa jadi atau stimulus yang kita buat ya terhadap siswa kita atau terhadap sekolah terus membuat sebuah kegiatan untuk memotivasi rekan-rekan yang lain apapun itu. Nah, sedangkan restitusi merupakan cara untuk kita menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di sekolah. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai restitusi. Ada yang namanya segitiga restitusi. Gimana? Ya, nanti ada lanjutannya dulu. Nah, biasa kita mendengar sebuah kata yakin. Yakin itu berarti kan sesuatu yang benar-benar kita percaya. Sak, wah ini nih, oke banget. Ketika yakin pokoknya. Oh yakin berarti kan artinya optimis kita kan. Kalau yakin kita senang gitu loh. Saya yakin dengan pasangan hidup saya. Loh, optimis kita kan, senang kita kan. Kalau nggak yakin, ya jangan lanjutkan hubungannya. Itu loh. Yakin itu artinya sesuatu yang benar. Nah, begitu pula dengan bentuk kebijakan, bentuk budaya positif di sekolah. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi
rekan-rekan di sini nanti kita akan mengimbaskan kepada rekan-rekan lain untuk membuat keyakinan kelas. Nah, biasanya kita membuat atau biasa kita terpampang di kelas kita peraturan kelas. Nah, kita ganti dengan keyakinan kelas, di mana itu terbentuk dari sebuah kesepakatan antara bapak, ibu guru dengan siswanya. Nah, kesepakatan itu dibentuk tentunya kita dapat melihat tingkatan usia dari anak-anak. Nah, nanti bapak ibu guru dapat membentuk atau membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik atau stimulan bagi siswa agar dia mengungkapkan sesuatu. Misalkan kelas kerja. Nah, kita masuk sekolah jam berapa ya? Jam 7 Pak Guru. Oke, jam 7. Kira-kira anak-anak masuk ke sekolah, masuk ke kelas, baiknya jam berapa? Ya jam 7 Pak Guru. Kalau lewat jam itu telat. Oh, berarti kita yakini bahwa masuk itu jam 7 atau sebelum jam 7 sudah masuk di kelas, itu kelas akan dapat mulai. Kalau ada satu dua orang, tentunya tidak akan merasa senang di kelas karena kita takut menemukan sakit atau terjadi sesuatu di jalan. Jadi kita ubah bahasanya yang mungkin yang tadi bahasa itu negatif. Jadi kelas 1 bisa, bahkan kita memang kita harus stimulus dari kelas 1 sehingga nanti ke jenjang yang lebih tinggi dia sudah terbiasa. Dari siswa sendiri, bukan dari kita, tapi kita bisa berikan stimulan atau pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kalau untuk kelas rendah kita buat dulu poin-poinnya apa saja. Misalkan bagaimana berperilaku. Cari pertanyaan pemantik. Bagaimana cara merawat kelas, bagaimana cara belajar di kelas. Nah, kita stimulus dalam pertanyaan itu nanti dia muncul. Jadi bisa kita tampung apa yang dia ungkapkan atau mereka ungkapkan. Tapi kalau kelas tinggi bisa Bapak Guru nanti dibuat di kertas, kita kasih poin-poin, misalnya untuk perilaku. Oke, bagaimana berperilaku yang baik di sekolah menurut kalian? Kan akan buat kita bisa sediakan lincah atau kertas, nanti pakai paper note, ditulis tulis tempel. Nah, sepakatan nanti akan menjadi sebuah keyakinan. Nah, seperti itu tempel, nanti kita bisa rangkum dari bahasa-bahasa itu kita rangkum. Yang sama kita akan rangkum dan kita akan setelah dirangkum tentunya kita akan sampaikan kembali. Nah, setelah disampaikan kembali, nanti kakak-kakak bisa dilihat di situ ada diagram T dan diagram Y. Artinya mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang harus tampak, mana yang harus didengar, dan mana yang harus dihindari seperti itu. Dan mana yang guru harus lakukan, mana yang apa sih tugas guru dalam melaksanakan keyakinan tersebut, apa sih tugas jiwa dalam melaksanakan keyakinan tersebut. Bentar lagi Pak. Ya, yakin kan kita harus yakin dulu nih. Betul. Nah, efektif nggak sih keyakinan kelas itu ketimbang peraturan tadi? Kalau peraturan kan anak harus bahasanya anak akan tertib gitu. Kalau keyakinan kelas ini kira-kira gimana sih? Kok saya agak pesimis gitu? Nah, mungkin secara kasat mata Pak Joko, dengan adanya peraturan kelas, dengan kita mengintervensi siswa, bisa saja siswa tersebut akan tertib, akan disiplin terhadap guru yang memiliki peraturan tersebut. Tetapi bisa saja nanti ketika guru tersebut atau si pembuat peraturan tersebut tidak ada, atau mungkin saja nanti berganti jenjang kelas dengan guru yang gaya mengajarnya berbeda, dia akan berubah. Jadi sifatnya sementara efeknya. Keyakinan memang sifatnya mungkin secara langsung terlihat dia akan dapat slow atau perlahan, tapi pasti karena setiap murid kita melakukan atau di luar dari keyakinan kelas, kita akan mengingatkan kembali. Cara mengingatkannya gimana? Dengan menggunakan
manusia restitusi dan nanti saya akan tampilkan. Jadi setiap ada kesalahan kita perbaiki dengan restitusi. Restitusi itu berharap siswa ketika melakukan kesalahan tidak merasa dijudge, tidak merasa dihakimi, dan tidak merasa dipermalukan, jadi merasa diorangkan, jadi merasa dekat kepada kita, tapi tetap menghargai kita sebagai guru dan ada batasan. Anda bertindak sebagai murid, saya bertindak sebagai guru. Karena ada prosesnya dalam keyakinan kelas. Sebelumnya ada keyakinan kelas dan peraturan kelas yang disepakati secara bersama. Jadi bangun kesadaran. Bangun kesadaran, jadi sadar atas apa yang dilakukan. Oh saya sadar salah gitu. Maka ya udah karena sadar, jadi memaklumi dan akhirnya dia melakukan perubahan. Saya nggak pernah lagi. Tapi kalau orang dipaksa terus kamu salah, itu atau kamu sudah melanggar peraturan kelas. Karena kamu melanggar peraturan kelas, mau tidak mau, kamu kena sanksi ini. Sekali, mungkin dia akan merasa jerah. 2 kali, 3 kali, maka dosa. Seperti orang minum obat yang dosisnya terus naik dengan ada hukuman. Peraturan, ketika orang melanggar peraturan ada sanksi-sanksi dibilang hukuman. Dan hukuman itulah yang akan membuat identitas gangguan pada seseorang. Ya baik. Apakah ada perubahan yang ada dengan proses atau motivasi? Justru akan termotivasi, tidak terbebani karena dia yang buat. Nah kalau peraturan kan kita buat. Jadi pokoknya datang tepat waktu, tidak tepat waktu silakan pulang kembali. Dipaksa, namanya orang dipaksa. Kenapa sih orang itu nggak suka dipaksa? Karena setiap orang pasti punya sesuatu yang memang sudah bawaan dari lahirnya, karakternya. Ingat bahwa manusia itu bukan tabula rasa, kertas yang kosong, tetapi sebuah kertas yang mungkin ada garis-garis samar di dalamnya. Tinggal kita guru, sebagai guru, tugasnya adalah menuntun sesuai dengan filosofi Ki Dewantara, dimana kita menuntun dan mempertegas garis-garis yang baik dan tidak mempertegas garis-garis yang buruk seperti itu. Gimana tadi jelas? Nah, ini akan ada prosedur yang perlu kita lakukan dalam keyakinan kelas. Nah, di sini nanti kita sama-sama baca saja. Kemarin sudah saya share, mungkin rekan-rekan sudah baca sekilas. Nanti dibaca kembali dan saya harap rekan-rekan bisa mengimbaskan kepada rekan-rekan yang lain sesuai dengan pembagian kelompok yang kemarin telah dibuat. Tentunya atas kontrol Pak Joko. Nanti ada, jadi di sini kan sudah dibagi tugasnya, nanti bisa langsung kepada saya langsung, nanti kita akan diskusi. Kebutuhan dasar manusia yang kita bahas dari tadi pada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, baik kita sebagai guru ataupun sebagai murid. Apabila kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, ini akan menyebabkan sesuatu hal yang berdampak pada perilaku seseorang. Ya. Nah, di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Oke, 5 dasar kebutuhan manusia yang paling utama adalah survive, bertahan hidup. Ini sudah kebutuhan dasar banget. Ada penguasaan. Penguasaan ini dimaksudnya adalah bagaimana kita di sini berkaitan dengan ego kita. Penguasaan terhadap suatu hal apapun itu. Kita sebagai lagi berteman. Bagaimana mungkin saja dalam diri kita ada rasa ingin mengatur seseorang bisa jadi penguasaan atau ingin menunjukkan sesuatu bahwa eksistensi kita perlu ada di sana. Ini mengenai penguasaan. Ini kebutuhan dasar. Ego yang ada dalam kita. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia ada kita butuh disayang, butuh diterima. Ketika kita masuk suatu komunitas, misalkan waktu saya jadi guru baru di sini, saya butuh diterima oleh teman-teman.
kalau kebutuhan ini tidak muncul, tentunya akan membuat perilaku saya berdampak, merasa murung atau merasa curiga dengan teman-teman. Tapi kalau teman-teman menerima saya merasa tenang. Jadi kebutuhan dasar sekali. Ada kesenangan, pasti teman-teman memiliki kesenangan. Dan Pak Didi senangnya olahraga, Bunda senangnya masak, Bunika senangnya jalan-jalan, Bunda senangnya shopping, Bu Heri senangnya olahraga, Pak Joko senangnya misalnya makan. Nah, kebutuhan dasar ini kalau tidak terpenuhi bisa jadi merubah perilaku, ataupun bisa jadi kebutuhan dasar ini yang akan berdampak terhadap perilaku dia. Ya, jadi seperti itu. Ada lagi kebebasan merasa menahan. Kayaknya misal murid nih, mungkin murid ngantuk terus tiba-tiba keluar, dia izinnya buang yang kecil, tapi entah dia duduk di satu tempat terpenuh atau ya cari udara lah, jadi dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Oke. Nah, ini tergantung mana yang lebih prioritas buat kita, tergantung dari manusianya. Oh Pak Diki, misalkan saya lebih penting yang penguasaan. Kalau saya lebih penting kesenangan. Kalau saya udah senang, nanti akan mempengaruhi mood saya dan segala macam untuk senang saya. Oh enggak, kalau saya lebih weekend, saya lebih senang dikasih sayang dan dirasa diterima. Itu yang paling besar buat saya. Kebutuhan dasar ini perlu kita ketahui, wajib kita ketahui, kita pahami, itu ada di diri kita. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita bisa jadi acuan apakah kebutuhan dasar dia terpenuhi. Kita biasa menemukan kasus dan bertahun-tahun seperti ketika anak kita yang berbohong, kebutuhan dasar sayang berasa dikurang, yang berdampak pada selanjutnya. Dia tidak bermanfaat. Nanti ada kebutuhan dasar terpenuhi oleh dia. Terus ada anak yang di sekolah cicilan suka godain temannya dan segala macam, tapi di rumahnya diantem atau orang tuanya ternyata di rumahnya orang tuanya sama sekali. Gak boleh itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Makanya kesenangan yang di rumah terganggu, begitu dia keluar, dia merasa air lebih bebas, senang, ya. Kebutuhan dasar ini kita perlu paham kebutuhan dasar. Jangan sampai kita menjudge murid kita melakukan satu kesalahan karena memang dia melakukan kesalahan murni karena kesalahannya dia, atau memang benar-benar dia salah dan nggak ada alasan, pokoknya fix salah. Kita lihat kebutuhan dasarnya. Pokoknya ini kaitannya kebutuhan dasar itu. Bagaimana caranya buat memberi rasa kasih sayang kepada seseorang tanpa adanya sebuah kesenjangan sosial? Tanpa ada kesenjangan sosial. Baik. Kemudian ya, misal contoh murid, bagaimana kita memberikan kasih sayang dan rasa diterima tanpa ada kesenjangan. Bapak Ibu di kelas, Bapak Ibu bertindak sebagai orang tua, dan kita punya orang tua, mungkin punya kakak dan punya adik. Kadang mungkin saja kita merasa dibanding-bandingkan, ya, atau mungkin saja kakak kamu tuh, adik kamu tuh, dengan sekecil itu saja sudah merasa kita tidak disayangi. Padahal mungkin maksudnya dengan dibandingkan untuk memotivasi, tapi motivasinya bukan yang membuat kita jadi tergugah, malah membuat kita jadi marah. Nah, berarti dia perlakuan terhadap murid itu sama semua. Atau mungkin ada perlakuan khusus, kita bisa lakukan perlakuan khusus dengan apa? Kita panggil, ya, tidak membuatnya merasa dipermalukan depan kelas, atau tidak merasa menjadi orang yang paling semangat. Misalkan siswa ini merasa kekurangan karena ekonomi, karena kebutuhan ekonomi atau karena materi. Kalau kita sayang, oh kasihannya kamu, ini nanti bapak beli sepatu buat kamu ya. Sepatunya berapa? Bapak mau, kita sebagai guru ngomong di depan siswa, kayak seperti itu bisa jadi tidak diterima sama dia. Kayaknya saya miskin banget, harus
harus disambungi dan sebagainya. Ada orang yang ketika disambungi akan merasa malu. Jadi kita lihat, oke, ketika ada orang lain, kamu kenapa sepatu boleh? Boleh nggak kita bapak berikan sepatu? Kamu berkenan nggak? Ya Pak, tahu saya malu. Misalnya gitu, nggak apa-apa, kamu nggak akan tahu. Anggap saja kamu memiliki, atau anggap saja kamu memiliki. Udah selesai. Jadi nggak ada yang tahu. Dia merasa diperhatikan oleh kita. Tapi begitu kita di depan orang lain, kita akan bertindak biasa saja. Yang lain pun tidak akan melihat bahwa kita mengemaskan seseorang. Tadi saya bilang, ini kan dasar orang kita implementasikan di kelas ya. Nah, untuk mengetahui kebutuhan dasar itu, waktunya kapan Pak ya Pak? Untuk mengetahui kebutuhan dasar siswa kita, waktunya kapan? Nah, ini bisa by proses, bisa juga dengan kita menerima isi ataupun profil dari guru yang mengajar sebelumnya, ataupun kita melakukan asesmen awal bisa. Asesmen awal non kognitif. Jadi kita beri pertanyaan, lembar observasi bisa kita buat pertanyaan, lalu pertanyaan tersebut akan menjadi masukan buat kita. Seperti itu. Kita akan melakukan tes awal non kognitif. Jadi kita tahu ternyata di internet, di YouTube atau beberapa blog, bahkan di quizzes ada pertanyaan psikologi. Nah, itu bisa membantu kita. Karena suka bisa dijawab. Jadi saya pasti saya orang seperti ini, ternyata seperti ini. Karena yang membuat adalah seorang psikolog. Jadi kita pakai asesmen awal. Tadi kan namanya tes diagnostik awal, tapi tes diagnostik itu miliknya dari seorang psikolog, bukan karena kita ada punya kapasitas untuk melaksanakan tes diagnostik. Secara keilmuan, secara teoritis kita tidak mendalami itu, makanya guru diganti tes diagnostik awal menjadi asesmen awal seperti itu. Kalau misalnya nih kita mengumpulkan orang tua, usul saya di SD ini, kalau kita awal tahun ajaran baru kita kumpulkan orang tua kelas 1 A, B, C, itu masing-masing misalkan nama gurunya untuk mengetahui kebutuhan dasar setiap murid. Jadi orang tua itu ditanya bagaimana proses belajarnya, apa yang dia tidak suka, apa yang itu menurut Pak Irfan efektif atau enggak? Saya setuju Pak Joko. Itu yang harus kita lakukan. Akhirnya kita buat sesuatu perjanjian, kita menggali informasi kepada orang tua murid, apa sih yang diinginkan mereka sebagai orang tua murid, dan kita bisa kasih gambaran bagaimana gaya mengajar kita, bagaimana keinginan anak berdasarkan informasi yang kita dapat dari gurunya. Kita bisa sampaikan di sana. Bahkan kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, pada saat pertemuan dengan orang tua murid, kita akan sampaikan keyakinan kelas dan buat sama-sama kepada orang tua murid. Jadi orang tua murid tahu memiliki ragu-ragu dan selaras sejalan hidupnya seperti kita. Bahkan materi-materi ini bisa kita sampaikan kepada orang tua murid seperti yang tadi kelompoknya Uniken akan menyampaikan materi ini kepada para komite kelas, ya, ini disampaikan. Jadi nanti kita sama-sama gali dan kita tahu. Ini ada 5 posisi kontrol kita terhadap murid. Nanti kita akan bahas posisi kontrol kita itu apa sih, posisi kontrol. Ya. Di sini biasa kita bertindak seperti apa sih kita? Untuk kita bergerak ada posisi kontrol. Seorang menggunakan fisik verbal atau apa yang sifatnya ini spontanitas. Stop. Kamu mau stop. Posisi kontrol. Apakah kita pernah melakukan itu? Sering kita ada posisi paling rendah adalah duduk. Siapa tadi yang coret-coret? Besok kamu bawa chat perbaiki. Atau kamu pulang hari ini kamu gak boleh sekolah karena kamu salah. Seperti itu kan? Posisi buku. Nah, ada yang namanya lagi posisi
merasa bersalah. Apa ini posisi merasa bersalah? Misalkan posisi merasa bersalah. Kamu kenapa sih kamu datang telat, terus tugas gak dikerjain? Ini kalau gak dikerjain gak ada nilai nih. Pak Guru bisa dimarahin sama bapak kepala sekolah kalau gak ada nilai, gimana dong? Jadi seolah-olah kita akan membuat dia bersalah. Posisi ini ada posisi dua, dimana dalam posisi merasa bersalah ini guru akan bersuara lebih lembut, membuat peserta akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya, jadi dia dibikin orang merasa salah. Ya, kayak begitu kamu lakukan. Gimana dong? Nanti saya atau nanti Pak Guru bisa atau bisa gitu. Kamu nggak kerjain PR, harus mengerjakan nanti ketika pulang. Ya, Pak Guru yang harusnya makan siang, jadinya harus bikin kamu. Lapar deh bapak. Posisi merasa bersalah. Terus gimana? Nah, jadi ini posisinya nih. Ketika kita dekat dengan murid, guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya ngobrol atau mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru biasa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik. Jadi karena masa namanya teman kan enak, enjoy, nyaman. Tapi ketika dia merasa nyaman, dia tidak akan ada TP kali-kali bahwa saya adalah seorang murid, saya adalah seorang biar itu adalah seorang guru. Jadi bisa saja akan berdampak. Jadi si murid tidak akan memiliki rasa apa bisa mengurangi rasa hormat juga, karena oh ini teman saya gitu. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya udah bisa begitu, ya udah tidak apa-apa nanti bantu ya. Karena lagi temennya bisa gitu, kenapa kamu nggak kerjain PR? Ini Pak, saya begini. Ya, ya nanti lagi nggak apa-apa, bapak mau hukum, tapi lain kali kerjain ya. Karena kita sering membuat rasa posisi teman, dia tidak ada rasa, bukannya rasa tanggung jawab sih terhadap kita itu benar-benar saya tugas sudah bertanggung jawab saya menyelesaikan. Pak teman ini nyantai aja, Pak Joko santai aja. Pak Joko ini misalkan saya nggak masuk nih, kalau saya udah Pak Joko santai aja, Pak Joko saya udah bilang dulu dimelein misalnya Pak Joko di kelas dulu ya, saya mau ini belajar dulu sebentar nih, istri saya mau beli apa misalnya gitu. Karena teman nih kasih udah nggak apa-apa, sekali dua kali oke, udah nggak masuk ya Pak, nanti nanti kelas gitu kalau lagi jadi murid. Ini hati-hati dalam posisi teman pada murid, kita harus tahu ini adalah murid, kita ada siswa. Bagaimana dia harus lakukan? Kita harus lakukan. Dan terakhir ada sebelum terakhir ada posisi pemantau. Nah, di posisi pemantau ini kita biasanya kita sudah punya kesepakatan yang bentuknya adalah peraturan. Ayo, aturannya apa? Bisa lihat, ayo aturannya apa? Kalau ada telat, apa konsekuensinya? Terus apa? Kita punya asnya gitu. Kita punya kuncinya. Nah kuncinya itu selalu kita mainkan ketika dia melakukan kesalahan. Ayo aturannya apa? Kamu udah terlalu enggak? Apa yang telah kamu lakukan? Benar apa enggak? Seperti itu. Yang terakhir, nah ini posisi paling keren, paling tinggi dalam posisi kontrol sebagai guru atau sebagai sesuatu yang sebagai apapun kita gitu dalam posisi guru. Posisi terakhir adalah posisi manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dapat menemukan solusi. Posisi manajer ini ketika kita ada masalah dan kita akan selesaikan, posisi manajer ini biasanya si guru dalam posisi manajer dia akan melaksanakan langkah restitusi. Kita kenal langkah restitusi. Jadi seperti apa teman-teman? Ini sering kita restitusi di mana dalam menjalankan kebijakan
artinya ketika ada permasalahan tidak kita langsung bilang sesuatu dengan hukuman. Kita tanya dulu, mungkin saja setiap orang kita sadarkan, kita putar meninjau dulu, stabilkan identitas, artinya bisa jadi seperti ini. Analoginya ketika besi itu panas, kita celupkan air ke angin, tapi kita resting dulu, kita bikin dulu, santai dulu. Nah, misalnya ada suatu permasalahan langsung aja. Di sini ada stabilkan identitas, kita bisa dapat mengungkapkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan misalkan itu meningkat dari kamu karena satu-satunya orang yang pernah melakukan ini, artinya besarkan dulu hatinya. Ketika orang merasa tertekan, terintimidasi, tentunya dia tidak akan bisa berpikir. Ya, tapi ketika dia sudah meninggal, nah dia akan merupakan segala sesuatu yang melatar belakanginya, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Lanjut, ketika kita sudah menstabilkan identitas, ada langkah validasi tindakan yang salah. Nah, kita ulas apa yang dilakukan dia tadi. Apa yang dilakukan? Kita ulas, kita biarkan mulut kita bercerita dan segala macam. Dan kita bisa tanyakan, pasti seseorang tahu apa yang salah dan benar. Ya, jadi kita ditanyakan, misalkan dia melakukan kesalahan, setelah dia bercerita, kita bisa kasih stimulus atau pertanyaan yang nanti kira-kira kalau kamu melakukan itu salah nggak ya? Apa sih dampaknya kalau melakukan itu? Biar dia keluar dari diri sendiri. Nanti kamu jadi diri sendiri kamu ya. Misalnya kita posisi, kita sudah di posisi. Kalau kamu curi teman kamu, itu apa sih yang berdampak? Pipinya merah apa? Sakit. Bukan rasa sakit kan? Coba kalau pipi kita dicubit pakai tangan sendiri sakit nggak? Sakit itu yang dirasakan bagaimana sakitnya? Sakit. Jadi apa yang dilakukan itu sebenarnya boleh atau tidak ya? Tidak pak. Dia orang tidak dirinya sendiri. Jadi tidak kamu salah kamu cubit itu sakit perutnya. Coba deh sini cubit. Kita pancing. Beda seperti itu. Nah setelah diungkapkan kesalahannya, kita ingatkan lagi kalau kita sudah memiliki keyakinan atau peraturan kelas lah, misalkan dari kita belum buat, tapi kalau kita sudah punya kelas, ingatkan keyakinan kelas kita harus berperilaku baik dengan orang lain, apalagi dengan kita. Dia pada kalau tidak diingatkan. Nah, terus selanjutnya gimana? Biarkan dia yang mencari solusi buat ke depannya. Oh, ya Pak, saya nggak akan mengulangi lagi. Bahkan mungkin bisa dibahkan saya nanti akan jagain teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada yang bisa, ada yang teman, saya akan menghubungi atau memberitahu. Jadi solusi atas permasalahan itu timbul dari diri orang yang melakukan kesalahan, bukan maunya dari kita. Kenapa? Kalau solusi itu timbul dari diri atas kesadaran yang tadi dikatakan Pak Joko, dia akan lebih terbuka dirinya dan orang lain. Mungkin itu yang perlu kita gali bersama-sama, cara-cara seperti ini yang kita bentuk, kita lakukan dalam paradigma baru, pembelajaran baru, agar nilai-nilai positif di sekolah kita dengan revisi misi yang telah kita buat dapat tercapai. Gimana teman-teman, rekan-rekan, ada pertanyaan apa cukup jelas atau ada sesuatu masukan kepada saya atau ada yang bisa silakan. Solusi seperti apa atau pendekatan seperti apa untuk menangani siswa dan peserta didik yang terkadang menurutnya itu muslim. Ya, jadi Muslim. Pertama, kita lihat dulu penggunaan bahasa sudah dulu. Ada cara diskusi. Lalu apa? Kita harus kolaborasi dengan orang tua murid. Kita tanya, apa sih kenapa latar belakangnya bisa seperti ini? Apakah di rumah bisa jadi kan? Di rumahnya ada sesuatu yang membuat dia seperti itu, misalnya kurang perhatian dan segala macam, itu dimasukkan di kita. Nah, di situ kita
kita akan memberikan penguatan ketika kita sudah mengetahui alasan yang terjadi pada siswa tersebut, dan kita harus tahu apakah kebutuhan dasar siswa tersebut terpenuhi. Jangankan siswa, Pak guru pun akan musuh. Kita pun akan seperti itu. Mungkin ada cicilan guru tentang sana berita ngajar boro-boro, kita mikir itu kebutuhan dasar kan, kesenangan kita terganggu, bertahan hidup kan, kita bertahan hidup. Besok anak saya makan apa ya, besok masak apa ya, atau besok Pak motor diambil nih sama debt collector nih, belum nyicil nih, mana gaji 3 bulan gak keluar. Itu kebutuhan dasar. Jadi orang berlaku sesuatu itu karena kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Mohon perhatian, sebelum meninggalkan Gimana lagi? Baik teman-teman, ada yang bertanya? Ya, cukup. Cukup, kalau ada yang bertanya, saya terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan apa yang kita telah sepakati bersama. Mudah-mudahan membangun sesuatu yang positif di sekolah kita dan dapat berdampak yang baik khususnya bagi hidup kita dan masyarakat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tata tertib tahu nggak? Tata tertib apa coba? Tata tertib apa? Tahu nggak? Tahu. Tata tertib itu biasanya ada peraturan di sekolah. Kalau misalnya kamu datang terlambat, dapat hukuman, ya kan? Kamu misalnya tidak mengerjakan PR, dapat hukuman. Itu namanya tata tertib. Tata tertib dibuat oleh sebuah lembaga. Misalnya kalian di SD Tokai 16, itu lembaganya yang membuat tata tertib. Atau guru, kepala sekolah dan lain sebagainya. Guru membuat tata tertib di kelas. Misalnya tidak menjalankan tiket, terus konsekuensinya apa atau hukumannya apa. Itu namanya tata tertib. Kalau keyakinan kelas adalah nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik, yang kamu rasa itu baik buat kamu dan sekolah kamu. Nah itu kita sepakati bareng-bareng. Bedanya sama aturan, aturannya dibuat orang. Kamu merasa kamu bukan yang buat, bukan saya yang buat apa? Jadi kurang merasa memiliki. Kamu melaksanakan aturan itu karena kamu takut, bukan berasal dari kamu. Tapi kalau keyakinan itu muasalnya adalah dari kamu, ya, untuk kebaikan bersama dan kita jaga bersama supaya tetap baik. Paham nggak? Kalau aturan itu orang lain yang buat, kalau keyakinan keras itu dari kita untuk kita, ya, dari kamu untuk kamu. Paham? Baik, Pak Guru akan buat di sini tentang keyakinan kelas. Silakan kamu ajukan yang menurut kamu hal-hal positif yang bisa kita laksanakan di dalam 1 tahun ke depan. Silakan, siapa yang mau mengajukan keyakinan kelas? Saya Pak, Apa coba? bersikap jujur, Contohnya sikap jujur, tidak menyontek salah gerangan, tidak mencontek salah. Gimana teman-teman yang lain? Apakah setuju dengan pendapat Andi? Kalau keyakinan kelas yang pertama adalah bersikap jujur, setuju atau tidak? Sanggup nggak kira-kira melaksanakannya tidak mengontek? Sanggup ya? Baik, kalau sanggup silakan Adi untuk menuliskan di papan tulis. Nomor 1, bersikap jujur. Oke. Selanjutnya yang kedua, siapa? Habis menjaga kebersihan kelas. Contohnya coba habis menjaga kebersihan kelas apa? Tidak
langsung angkat ke Indonesia. Masih ada nggak sampai juga? Setuju nggak kalau kita jaga kebersihan di kelas kita? Setuju. Kenapa? Karena kalau kita belajar suasananya kotor, contoh nih, kamu belajar banyak sampah di sekitar kamu, nyaman nggak? Makanya kita harus jaga kebersihan kelas. Jadi setuju ya sama Apis ya? Silakan Apis tulis pendapat kamu di depan. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang keyakinan kelas? Mengerjakan tugas tepat waktu. Sudah kan ya maksudnya ya? Karena kalau dikasih tugas, misalnya nih harus kelar hari ini, berarti kamu harus selesai hari itu juga. Ya. Mengajarkan kita bersikap disiplin. Gimana teman-teman? Setuju nggak pendapatnya Karisma? Ayo tidak setuju silakan Karisma ditulis di depan. Baik, terima kasih Karisma. Ada lagi? Coba Gio apa? Berterima kasih setelah meminjam barang. Kalau kamu pinjam barang temennya misalnya udah pensil dong, nanti dapat terima kasih ya. Enak nggak? Enak ya? Kalau misalnya, nih gue balikin ya. Yang dipinjemin agak kurang enak. Bagaimana dengan pendapat Gio kalau misalnya berterima kasih saat atau setelah meminjam barang, boleh nggak? Mau? Silakan ditulis Gio. Ada lagi pendapat yang lain? Apa Rizal? Ah iya boleh, ayo coba ditulis biar lebih jelas temannya ya. Nomor 5. Menghargai dan mengasihi sesama teman. Jadi kalau temannya berbicara, kamu hargai. Ya. Kalau temannya kesulitan, kamu bantu. Selanjutnya ada lagi? Apa Fitra? Meminta izin tadi terima kasih sekarang. Perlu nggak sih kalau kita pinjam barang asal ambil? Atau kita minta izin dulu? Kita izin perlu ya, biar orang itu tahu kalau kita tidak minta izin sama kita kan kecuali memang izin dulu sama ibunya. Berarti kita harus minta izinkan apa enggak? Kalau diizinkan baru tampil, kalau nggak diizinkan jangan. Ya, paham? Setuju nggak? Oke silakan Fitra.
dan peduli. Ya, tuh. Menghormati orang yang lebih tua. Jadi misalnya ada waktu olahraga, ada guru agama, ada kakak kelas kalian, atau orang tua kalian datang ke sini. Kalian harus menghormati, ya. Mendengarkan dengan baik-baik. Jadi kalau kalian menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, ya. Kamu akan disayangi oleh orang yang lebih tua. Sebaiknya begitu, dan peduli. Kalau ada teman kesusahan, teman sakit, bolehlah kita ibaratnya kita bantu. Kalau teman sakit kita jemput supaya semangat dia cepat sembuh. Itu nggak mau mendapat dari kita. Ya, menghargainya tidak usah ditulis lagi, kata tadi sudah, menghormati dan peduli. Ada lagi, silakan kalian tidak berkata kasar lagi, kata kasar, ya, karena Pak Guru sering kalau kalian tuh main bola, main sama temannya, binatang kami, bahkan yang tidak pantas tidak dengarkan anak kecil, kamu kontakkan anak sekolah, kamu kan sekolah, pantas gak ngomong kasar? Berarti selama di sekolah kalian tidak boleh berkata kasar. Setuju ya? Oke, silakan Khalifah mendapatkan. Ada lagi? Cukup? Ada lagi? Sudah cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, ini adalah keyakinan kelas, 8 keyakinan kelas yang harus kita taati, kita ingat, dan kita saling mengingatkan bersama. Supaya ya ibaratnya hasilnya dapat berbuah positif, menjadi sebuah kebudayaan yang positif.